You don't see when I can't think straight. I believe I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right. Never running from no gunfight. Never wanted for the one night. Never for the moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, bersama saya Mahyudin, host Tribun Motesa-Tesa, program tribunpol.com. Hadir bersama kita siang ini ada Kak Eko Prasetyo Gali. Beliau adalah PPK 3.7 Satker PJN dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 3 Sulawesi Tengah. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oh, Balai Pelaksanaan Jalan Sulawesi Tengah. Iya. Kak Eko ini, beliau adalah penanggung jawab, jadi 3.7 ini ada maknanya, nanti beliau jelaskan ya. Tapi beliau ini penanggung jawab jalan dari Bungku Bahodopi, Batas Sultra, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Baik, untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan langsung oleh Kak Eko. Namun sebelum kita tanya-tanya nih soal balai jalan, alangkah baiknya kita kenal dulu nih beliau. Dari namanya saja pasti Tribuners maupun sobat PUPR sudah tahu nih, Kak Eko Prasetyo Gali nih. Pasti bukan orang sini nih. Manado, saya Manado. Manado. Baik, bisa dijelaskan sedikit nih Kak Eko, mengapa sampai bertugas di Balai BPJN dan di Sulawesi Tengah, terus aslinya sebenarnya dari mana? Baik. Dan statusnya apa? Siap. Baik, Pak Udin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Tribuners dan sobat-sobat PUPR. Perkenalkan, saya Eko Prasetyo Gali. Saya asalnya dari Jogja, Mas. Asalnya Jogja. Asalnya dari Jogja, kemudian saya di Palu baru 40 tahun. Wow. Potong 2 tahun bertugas di Surabaya, di BBPJN Surabaya waktu itu. Siap. Kemudian saya saat ini bertugas di PPK 3.7 Satker PJN Wilayah 3 Provinsi Sulawesi Tengah di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah. PPK 3.7 itu kenapa 3.7? Ya karena ada di Satker PJN Wilayah 3. Kemudian saya di ruas yang ke-7, ruas Bungku Bahodopi Batas Sultra. Batas itu dibilang, berarti batas wilayah kerja saya, iya. Nah, kalau istilahnya teman-teman itu saya sebagai penjaga batas. Penjaga batas antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara gitu. Terus kemudian saya punya wilayah itu ada di Bungku Bahodopi Batas Sultra, itu sepanjang 106 km. Oh, siap. Jadi lumayan panjang. Dari KM awalnya 518 sampai dengan KM 624. Iya. Jadi kalau ada apa-apanya di sana terkait jalan nasional ini bisa ngaduinnya ke Kak Eko nih. Siap. Baik, kita sudah kenal nih beliau
di 40 tahun di Kota Palu. 40 tahun di Kota Palu ini ngapain ini? Jadi boleh dibilang sebenarnya numpang lahir saya di Jogja, Mas. Numpang lahir di Jogja, kemudian karena kebetulan orang tua saya tugas di Palu, maka saya otomatis ikut orang tua gitu. Nah, sampailah sekarang saya pun sekolahnya dari Palu, Mas. Jadi gitu. dari SD, SMP, SMA, terus kemudian kuliah. Sudah orang Palu berarti. Makanya logat Jawa saya sudah hilang. Medoknya udah nggak ada. Orang Palu sudah sekarang. Sering makan kelor. Oh, sering makan kelor. Akhirnya nyantol. Iya, betul. Baik, seperti Tribuners ketahui bahwasanya kehadiran Kak Eko di studio Tribun Palu ini guna memperkenalkan program PUPR, Kementerian PUPR terkait penanganan jalan nasional di sektor pertambangan. Seperti kita ketahui bahwasanya Morowali, Kabupaten Morowali ini sampai batas Sultra ini adalah jalur ekonomi prioritas Republik Indonesia, utamanya Sulawesi Tengah juga. Ini kalau kita melihat ke situ tentu progresnya harus lebih bagus ini karena itu tadi menjadi jalur ekonomi prioritas. Ini kalau boleh tahu ini jenis pekerjaan apa saja sih yang dilakukan teman-teman BPJN di daerah itu dan berapa panjang jalur yang disentuh tahun ini? Baik, siap. Kebetulan di tahun anggaran 2023 ini kami mendapat 2 penugasan, yaitu untuk kontrak preservasi jalan sepanjang ruas Bungku Bahodopi Batas Sultra. Jadi sepanjang ruas itu menjadi tanggung jawabnya kami dengan penyedia jasa. Saat ini sedang dilaksanakan oleh perusahaan PT Karya Anuntulovu. Nah, kemudian yang kedua kami juga mendapat dana untuk melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dengan e-katalog. Nanti di dalamnya juga ada pekerjaan yang kami melibatkan tenaga dengan metode padat karya. Jadi padat karya itu adalah melibatkan warga-warga sekitar yang mempunyai pekerjaan yang tidak tetap atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan, boleh dibilang non skill lah. Yang itulah yang kita libatkan di pekerjaan padat karya. Nah, kemudian di kontrak long segmen kami itu terbagi menjadi 4 lingkup penanganan. Yang pertama lingkup pemeliharaan rutin jalan, itu terbagi lagi menjadi 2, ada rutin kondisi dan holding. Nah, kemudian yang kedua adalah lingkup preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan. Itu totalnya ada 2,2 km untuk rehab mayor sama rehab minor. Yang berikutnya adalah penanganan longsoran. Di dalamnya ada longsoran yang saat ini sedang kami tangani di daerah Buleleng, itu panjangnya 20 meter. Kemudian ketinggian longsorannya nanti kita akan bangun di situ dinding penahan tanah setinggi kurang lebih 7 meter. Biasanya dinding ini dari kawat-kawat besi itu ya? Beton. Dari beton dengan struktur beton. Pondasinya menggunakan bor pile. Nah, itu bor pilenya juga saat ini sudah selesai kita laksanakan. Mungkin berikutnya berlanjut ke tahap strukturnya untuk pile cap dan sampai ke dindingnya. Nah, kemudian lingkup yang berikutnya adalah lingkup penanganan drainase, trotoar dan fasilitas keselamatan jalan, itu 60 meter. Dan yang terakhir adalah lingkup preservasi jembatan. Jadi ada total 13 jembatan yang saat ini kami rehab. 4 jembatan diantaranya itu adalah penggantian lantai jembatan, dan yang sisanya hanya berupa penambalan, patching, grouting, termasuk dengan pengencangan baut. Ada 2 jembatan rangka yang akan kita kencangkan bautnya sekaligus dengan kita lakukan pengecatan kembali gitu. Ini penjelasan Kak Eko ini menjelaskan bahwasanya menghilangkan kekhawatiran kita. Biasanya saya kalau lewat jembatan itu, kalau lihat goyang sedikit itu, ini pemerintah perhatikan nggak ini bautnya, jangan sampai ini nggak diperhatiin. Ternyata memang ada pekerjaan yang memang di pembersihan baut, pengencangan baut. Pengencangan kembali baut-bautnya, rangkanya. Tadi kalau soal keselamatan jalan ini kalau boleh dijelaskan detailnya apa saja ya? Jadi kebetulan yang kami tangani saat ini hanya untuk penanganan drainasenya, tapi kalau untuk keselamatan jalannya itu sendiri ada penanganan. Kalau biasanya di balai jalan itu ada istilah namanya black spot yang sering menyebabkan rawan kecelakaan. Rawan kecelakaan. Kemudian
biasanya kalau misalnya ada tikungan-tikungan yang betul, yang sekiranya tidak membahayakan pengguna jalan, ya itu yang kaitannya dengan keselamatan jalan. Nah, kebetulan yang di ruas saya saat ini hanya khusus untuk penanganan drainasenya saja. Drainase saja. Yang saat ini dikerjakan ya. Betul. Namun tetap akan ada nanti tetap ada programnya sesuai dengan kebutuhan yang di jalur-jalur yang ada. Betul. Tadi ada juga sempat disinggung soal yang item pertama tadi kayak kau sebut yang lengkap pemeliharaan rutin jalan. Ya, itu kan terbagi jadi dua tuh. Iya. Ini bisa di kondisi sama rutin holding. Iya. Rutin holding tadi. Untuk rutin kondisi itu sendiri kami menangani perbaikan permukaan perkerasan jalan yang kondisinya itu adalah rusak ringan, rusak sedang. Nah, itu kita perbaiki. Jadi sampai dengan saat ini sudah kita tangani kurang lebih 2 km dari total panjang 104 km, karena memang alokasi kita itu terbatas, jadi hanya spot-spot yang kita tangani yang kondisinya tadi berada di rentang kondisi rusak sedang sama rusak ringan. Nah, itu dominan pekerjaannya adalah pekerjaan perbaikan lapis pondasi agregat kelas A dengan campuran aspal panas. Ya, jadi kita upayakan agar kondisi jalan itu tetap berada di kondisi baik, sehingga arus lalu lintas tidak terganggu akibat adanya lubang. Ya, kita sedang berusaha supaya di ruas jalan Bungku Bahodopi Batas Ultra ini bisa zero pothole atau tidak ada lubang lah. Insya Allah kami upayakan sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Ini jadi memang kelihatan sih ya kalau kita masuk ke Sulawesi Tengah, baik dari Sulawesi Barat maupun dari Sulawesi. Bahodopi Batas Ultra ini kalau orang mengenal dengan satu desa itu Bahodopi, di situ ada perusahaan tambang besar, namanya IMIP. Bahodopi Batas Ultra ini kalau orang mengenal dengan satu desa itu Bahodopi, di situ ada perusahaan tambang besar, namanya IMIP. Iya, betul. Nah, kalau istilahnya lagi, mereka menyebutnya tempatnya helm kuning. Wah, ya betul. Kawasan helm kuning. Iya, kawasan helm kuning. Jadi memang satu, kepadatan lalu lintas. Itu memang pola kerja kami mau tidak mau harus mengikuti dengan pola pergantian shift jam mereka. Jadi mereka itu ada 3 kali pergantian shift. Nah, 1 kali shift pergantian itu ada 20.000 kendaraan yang bertemu di ruas jalan kita, di ruas jalan Bahodopi Batas Ultra. Nah, itu 20.000 itu dengan karakteristik tenaga kerja yang berbeda-beda. Misalnya yang satu mau pulang nih dari kerja, otomatis capek. Capek, dia pengen buru-buru cepat pulang, cepat pengen istirahat gitu. Nah, yang satu lagi yang akan ke tempat kerjanya. Dia juga buru-buru, saya tidak boleh terlambat dan sebagainya. Begitu lihat ada ruang kosong, maka masuklah dia. Akhirnya ya karena sama-sama buru-buru bisa jadi stuck. Nah, kendala yang seperti itu yang kadang-kadang memang bisa cukup mengganggu. Jadi jam kerja kami pun biasanya terbatas. Itu dari jam 8 sampai dengan ya paling cepat kita harus berhenti itu sebelum pergantian shift mereka di jam 4 sore. Jam 6 pagi itu mereka sudah ada pergantian shift berikutnya lagi. Jadi memang kendala kepadatan lalu lintas yang menjadi memang kalau menjadi kepadatan lalu lintas itu memang menjadi hal yang unik di Bahodopi di sekitar kawasan tambang ini, karena itu tadi ada lalu lintas. Jadi kita harus menyesuaikan pintar-pintar di situ bagaimana cara kita memanajemen waktu kita, waktu pelaksanaan kita, sehingga target yang kita kejar itu bisa tercapai. Nah, yang akibatnya kepadatan lalu lintas cukup tinggi. Terus yang berikutnya itu adalah kondisi cuaca juga yang memang saat ini kondisi cuacanya tidak bisa kita prediksi. Ya betul. Kalau istilahnya warga lokal yaitu tadi bisa mengurangi mutu pekerjaan. Jadi sebisa mungkin kita bekerja tidak dalam kondisi hujan, karena memang seperti itu. Bisa musuhnya jalan ini kan yang pertama air, yang kedua air, yang ketiga air. Gitu. Jadi air. Gitu. Jadi kita usahakan bekerja tidak dalam kondisi hujan. Siap. Ini kalau boleh dijelaskan juga nih sistem pembiayaan dari semua pekerjaan yang penanganan
irigasi, ada drainase, terus ada pengaspalan jalan, ada pemeliharaan dan sebagainya, jembatan. Ini kalau boleh tahu nilainya, sistem pembiayaannya bagaimana dan berapa nilai yang dikeluarkan untuk tahun ini maupun tahun sebelumnya. Baik. Kalau untuk tahun 2023 ini untuk kontrak long segmen kami itu jalan-jalan daerah kita juga akan semakin bagus. Insya Allah. Baik. Tadi sudah dijelaskan juga nilai anggarannya 15,8. Ini 15,8 ini untuk tahun ini kira-kira kebanyakan diporsir kemana dananya? Jadi 15,8 tadi itu longsoran. Jadi kalau dibagi secara keseluruhan sebenarnya 15,8 dibagi untuk 104 km itu sebenarnya per kilonya hanya bisa dapat kurang lebih berapa ya, 100-an juta ya, untuk bisa 150-an juta untuk menangani setiap kilonya. Tapi di situ konsentrasinya ada beberapa item major pekerjaan diantaranya yang berlawanan arah. Nah itu sudah karena adanya barier tadi, akhirnya mereka ya mau tidak mau harus lewat di sepanjang jalur itu. Nah itu sedikit banyak mengurai kemacetan. Kemacetan di sana. Betul. Jadi memang itu dari tahun 2 tahun lalu saya lihat ke sana, memang ini kok nggak ada pembatas barier jalan tengahnya, mestinya ada kan, supaya bisa mengatur dua arus yang berlawanan kendaraan di sana. Betul. Siap. Alhamdulillah sekarang sudah terurai, untuk di daerah itu sudah terurai. Nah tinggal memang ada beberapa titik lagi yang memang perlu menjadi perhatian bersama antara IMIP dengan kita, Kementerian PUPR. Nah kebetulan juga mereka sudah sampaikan mereka punya semacam plan ke depannya seperti apa gitu yang kait jalan amblas. Ini mungkin bisa diperbaiki nih, jalan amblas, jalan rusak. Ini kalau mungkin ini karena kepadatan arus lalu lintas. Ini kalau boleh tahu solusi yang diberikan terkait jalan amblas ini maupun jalan rusak ini, apa-apa saja sentuhan yang sudah diberikan oleh BPJ di tahun ini? Jadi kalau di tahun ini di daerah IMIP itu yang memang yang kondisinya agak parah. Tapi adanya pemeliharaan rutin kondisi dan holding tadi. Nah pola kerjasama yang kita lakukan tadi longsoran itu sudah bisa kita selesaikan. Siap. Insya Allah jalan mantap lah untuk ruas Bungku Bahodopi Batas Ultra. Siap. Baik, sebelum kita jeda, ini mumpung Kak Eko-nya ada nih, kejadian viral, emak-emak tuh ngomel, ada pekerjaan jembatan yang kemudian di video itu diaturlah bahwasanya jembatan tiba-tiba dirusak tanpa jalur alternatif, kemudian ada mama ngomel dan anak sekolah gitu. Ini bisa dijelaskan sedikit kembali? Pemerintah kepolisian dan pemerintah desa mereka lakukan fasilitasi dengan pemilik lahan untuk dipasangkan jembatan beli, walaupun ada sedikit permintaan ganti rugi lah dari mereka, yang mau tidak mau harus kita ini juga. Kita jadi ini ada jadi yang dimaksud Kak Eko ini ada yang mengklaim lahan di atas sungai. Iya, di atas di sebelah jembatan yang seharusnya gitu. masih menjadi daerah milik jalan kita. Cuman memang kita kan menghindari konflik sebenarnya dalam bekerja itu, jangan sampai untuk mempercepat juga. Iya, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan ada permasalahan yang justru mengakibatkan pekerjaan ini tidak bisa selesai. Gitu. Ada beberapa jalan alternatif, bahkan saya mengajak teman-teman dari IMIP, Pak, IMIP ini punya ndak jalur yang alternatif yang bisa kita lewati? Dia tunjukkan sebenarnya ada jalur alternatif, tapi memang kondisinya masih rawa, Mas. Oh, begitu. Satu, saya PPK 3.7 saat ini sedang berada di lokasi pekerjaan, di mana kami sedang melakukan pekerjaan pengendalian tanaman dengan sistem padat karya. Kita coba wawancara langsung dengan salah satu tenaga kerja yang ada. Kita langsung tanya saja. Permisi mengganggu sebentar, Pak. Namanya siapa, Pak? Samsul ya. Asal dari mana, Pak?
Pekerjaan Bapak selama ini atau profesinya apa Pak? Sebelum Bapak itu seperti apa? Nah, untuk bekerja ya. Kalau dengan program padat karya ini menurut Bapak seperti apa Pak? Apakah bisa menambah penghasilan atau Bapak merasa sangat terbantu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Kalau nanti ada program lagi yang berikutnya, padat karya lagi siap dilibatkan Pak ya? Iya. Oke Pak, terima kasih. Nanti mungkin di tahap berikutnya, kebetulan beliaunya sudah bersedia untuk ikut gabung lagi dengan padat karya, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PPK 3.7 saat ini sedang berada di lokasi pekerjaan di mana kami sedang melakukan pekerjaan pengendalian langsung dengan salah satu tenaga kerja yang ada. Kita langsung tanya saja. Permisi mengganggu hari Minggu. Pekerjaan Bapak selama ini atau profesinya apa Pak? Sebelum Bapak itu seperti apa? Nah, untuk bekerja ya. Kalau dengan program padat karya ini menurut Bapak seperti apa Pak? Apakah bisa menambah penghasilan atau Bapak merasa sangat terbantu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Kalau nanti ada program lagi yang berikut. Baik, ini salah satu tenaga kerja yang kebetulan berasal dari Bungku. Nanti mungkin di tahap berikutnya, kebetulan beliaunya sudah bersedia untuk ikut gabung lagi dengan padat karya, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PPK 3.7. Baik Tribuners, masih bersama saya Mahyudin, host Tribun Motosetesa program tribunpol.com. Bersama kita Kakak Eko Prasetyo Gali, beliau dari PPK dari PPK 3.7 PJN 3 Sulawesi Tengah, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah. Baik, Tribuners, tadi beliau sudah jelaskan bahwasannya ada 106 kilo yang menjadi lingkup kerja beliau dari Bungku, Kecamatan Bungku, Ibu Kota Kabupaten Morowali, sampai batas Sulawesi Tenggara. Terus kemudian beliau juga paparkan ada 4 jenis pekerjaan yang dilakukan di daerah itu, setiap 4 item, 4 lingkup yang dikerjakan teman-teman PPK 3.7, yang mana setiap lingkupnya terdiri dari 2 item ini, dan pembangunan jembatan dan rehab jembatan. Siap. Baik, tentu saja Tribuners tadi lihat di jeda dan dengan adanya padat karya ini apakah bisa menambah penghasilan mereka. Nah, ini sebenarnya yang saya wawancara ini juga cukup kaget sebenarnya, tahu-tahu ada gitu. Tiba-tiba didatangin ya. Didatangin, ditanya-tanya gitu. Nah, jadi teman-teman di pekerjaan Bapak selama ini atau profesinya apa Pak? Sebelum Bapak itu seperti apa? Nah, untuk bekerja ya. Kalau dengan program padat karya ini menurut Bapak seperti apa Pak? Apakah bisa menambah penghasilan atau Bapak merasa sangat terbantu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Kalau nanti ada program lagi yang berikutnya, padat karya lagi siap dilibatkan Pak ya? Iya. Oke Pak, terima kasih. Baik, ini salah satu tenaga kerja yang kebetulan berasal dari Bungku. Nanti mungkin di tahap berikutnya, kebetulan beliaunya sudah bersedia untuk ikut gabung lagi dengan padat karya, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PPK 3.7 saat ini sedang berada di lokasi pekerjaan di mana kami sedang melakukan pekerjaan pengendalian tanaman dengan sistem padat karya. Kita coba wawancara langsung dengan salah satu tenaga kerja yang ada. Kita langsung tanya saja. Permisi mengganggu sebentar Pak. Namanya siapa Pak? Samsul. Samsul ya. Asal dari mana Pak? Dari Minggu. Pekerjaan Bapak selama ini atau profesinya apa Pak? Sebelum Bapak itu seperti apa? Nah,
Baik Tribuners, masih bersama saya Mahyudin host Tribun Motor Service bersama Kak Eko, Sat PPK 3.7 Satker PJN 3, ya. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah. Baik, masih terkait dengan kerja-kerja teman-teman PPK 3.7, tentu saja seperti kita ketahui Kabupaten Morowali sampai perbatasan Sultra ini menjadi kawasan industri. Lalu kendaraan yang melintas di atasnya juga bukan hanya motor, bukan hanya kendaraan roda 4, tapi alat kendaraan alat berat iya. Bermuatan material. Iya. Ya, apakah ini menjadi pertimbangan teman-teman dalam menyusun menyusun pola penanganan jalan siap. Kawasan? Iya, baik Pak Udin. Kalau di ruas Bungku Bahodopi Batas Ultra ini kan memang dominan pekerjaan tambang itu menjadi sekarang menjadi fokus yang cukup signifikan peningkatannya. Sekarang itu sudah ada perusahaan yang baru diresmikan, PT Vale, gitu. Kemudian masih banyak ada Wan Siang, ada Heng Jaya, kemudian ada PT TAS, ada PT MCM, kemudian yang terbesar adalah IMIP gitu. Nah, dasar kami adalah dengan Permen PUPR nomor 20 tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan, sehingga setiap kendaraan berat itu menjadi fokus, terutama kalau misalnya tambang itu melintas di jalan nasional. Nah, itu yang kita perhatikan secara betul-betul, jangan sampai akibat dari kendaraan berat tadi itu bisa merusak badan jalan nasional kita gitu. Nah, kemudian yang paling susah adalah bagaimana mengatasi pemilik-pemilik tambang lokal. Jadi bukan hanya tambang-tambang yang besar-besar seperti yang saya sebutkan tadi, tapi ada juga beberapa tambang lokal yang memang aktivitasnya cukup mulai berkembang. Mungkin ke depan ini akan jadi lebih banyak lagi mungkin seperti itu kondisinya. Jadi memang kami juga sudah memperingatkan beberapa perusahaan tambang sebelum Lebaran terakhir kemarin, kami juga menyurati beberapa perusahaan tambang agar tetap memperhatikan kondisi jalan, jangan sampai membuat pengguna jalan itu menjadi terganggu atau jangan sampai membahayakan pengguna jalan. Nah, itu beberapa perusahaan sudah kita ingatkan semua melalui Balai Pelaksanaan Jalan, kita surati, kita berikan instruksi untuk mereka melakukan pembersihan. Kalau misalnya ada lumpur-lumpur yang di atas jalan, ya itu mereka wajib membersihkan itu gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada kerusakan-kerusakan, nah kalau saya seperti IMIP seperti yang saya contohkan tadi, IMIP termasuk sangat kooperatif untuk melakukan perbaikan jalan. Demikian juga Heng Jaya, Angpang, itu beberapa perusahaan yang memang saat ini sudah melakukan perlakuan khusus di jalan kami gitu. Siap. Baik. Ada nih pertanyaan dari netizen, Kak. Oh iya. Ini tadi sempat disinggung, tapi alangkah baiknya kita jawab juga nih. Dari Anna Gloria. Iya. Apakah jalan Trans Bahodopi saja yang diperhatikan, tidak sampai di Baho Makmur? Karena Baho Makmur parah sekali jalannya. Banyak lubang-lubang membuat kami pekerja setempat sangat tidak nyaman melewati jalan tersebut. Mohon perhatiannya dari pemerintah. Terima kasih. Baik. Ruas jalan yang disebutkan sama Mbak Ana tadi, Baho Makmur adalah ruas jalan kewenangannya kabupaten. Tapi dengan adanya Inpres Jalan Daerah, kemarin pemerintah kabupaten itu mengajukan usulan untuk penanganan jalan. Nah, kebetulan Desa Baho Makmur itu termasuk ke dalam ruas yang menjadi usulan mereka. Itu akan kita tangani insya Allah di tahun ini. Saat ini juga sedang proses tender. Itu ruas jalan yang kita tangani mulai dari pertigaan Keurea masuk ke dalam Desa Baho Makmur, kemudian belok harus tahu nih, Baho Makmur, kemudian belok sampai ke pertigaan Fatuvia di Masjid Al Khairat.
Nah itu insya Allah semuanya kita tangani. Jadi Bahkan melingkar dia. iya melingkar. Itu menghubungkan dari jalan nasional, dari Keurea, kemudian Baho Makmur ke Patuvia. Nah di dalam desa Baho Makmurnya itu juga ada usulan yang saat ini sedang menunggu izin untuk tendernya. Itu di dalam desa Baho Makmur juga akan kita tangani di dalam desanya. Oh, dalam desanya. Di dalam desa Baho Makmur. Kalau dipikir dan sebenarnya ini masih kawasan jalan daerah ya? Iya, masih jalan daerah, bukan jalan nasional. Tapi dengan adanya Inpres Jalan Daerah nomor 3 tahun 2023, maka kami mendapat tugas untuk menangani ruas-ruas jalan daerah tersebut. Jadi insya Allah mudah-mudahan jalan Baho Makmur tadi insya Allah akhir tahun bisa halus kembali mudah-mudahan. Ini sekarang dalam proses tender. Doakan saja semoga kita bisa segera melaksanakan pekerjaan. Kualitasnya juga baik insya Allah dan semoga bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar gitu. Dan kami juga memohon bantuan dari pemerintah daerah terutama nih buat pemilik-pemilik usaha yang mungkin sudah masuk di area daerah milik jalan kita. Jadi betul. Pekerjaan jalan daerah ini ada beberapa teman-teman kediaman rumah warga, warung-warung banyak yang masuk kawasan pengerjaan jalan. Iya. Jadi kami mohon bantuannya juga dari pemerintah daerah untuk bisa menertibkan daerah milik jalan kami itu dari pemilik-pemilik warung yang membangun rumahnya atau warungnya yang berada di atas bahu jalan, bahkan di atas drainase pun ada sebenarnya. Betul. Itu yang harus jadi perhatian. Pembongkaran ruko. Iya. Ya insya Allah lah ke depan untuk jalan Baho Makmur insya Allah kita akan tangani segera mungkin. Mohon doanya saja. Ini Kak, mumpung dijelaskan soal pemukiman warga yang masuk kawasan badan jalan ini, bisa dijelaskan kembali nih Kak? Iya. Berapa standar jarak sebenarnya dari badan jalan nasional ke pekarangan warga, jalan daerah ke pekarangan warga? Iya. Jadi untuk jalan nasional ke depan insya Allah tahun 2024 sekarang juga sedang pengusulan di Bappenas, kita akan melakukan pelebaran jalan menuju standar. Jadi lebar perkerasannya itu 7 meter. Kemudian ini sudah ada di Morowali 7 meter. Ada beberapa spot di akhir ruas Bahodopi Batas Ultra itu sudah 7 meter. Nah, kemudian untuk perkerasan jalannya 7 meter, bahu jalannya kiri kanan 2 meter, berarti total 4 meter ya. Kemudian untuk saluran 1 meter. Jadi total jalan kebutuhan kita itu adalah 15 meter, itu harus free. Agar nanti jalan kita itu benar-benar enak jarak pandang kita jadi lebih luas gitu. Nah untuk pengguna jalan minimal dari saluran itu kurang lebih 1 meter lah dari saluran kita, harus keluar dari saluran kita. Jadi 15 meter kebutuhan jalan kita nantinya. Jadi ini warga yang dan ya dimohon kesediaan warga ya untuk memberikan kesempatan itu kepada pemerintah yang tengah mengerjakan. Iya. Insya Allah ke depan untuk yang tadi pertanyaannya Mbak Ana, insya Allah Baho Makmur insya Allah ke depan bisa segera kita tangani lah. Siap. Baik, sebagai kesimpulan nih, mungkin alangkah baiknya Kak Eko memberikan kesimpulan baik dari kendala-kendala tadi. Ini kalau boleh tahu bisa direview kembali Kak. Mungkin ada Tribuners yang baru bergabung. Sebelum kita mengakhiri bisa direview kembali jenis pekerjaan yang ada di jalan yang menjadi tanggung jawab PPK 3.7. Apa saja kendalanya dan berapa pendanaannya, termaksud nih apa yang akan disentuh di 2024. Baik. Kalau sudah ada mapnya atau baik. Baik Sobat Tribuners, Sobat
PUPR, saat ini kami sedang melaksanakan paket pekerjaan long segment dari ruas Bungku Bahodopi Batas Ultra, itu dengan single years contract dengan nilai kontrak 15,7 miliar. Nah, itu dengan total panjang penanganan 106 km. Terus ada terdiri dari 4 lingkup pekerjaan, lingkup pemeliharaan rutin jalan, kemudian lingkup rehabilitasi, kemudian lingkup drainase, dan yang terakhir lingkup preservasi jembatan. Nah, lingkup preservasi jembatan itu total ada 13 jembatan yang akan kita lakukan rehabilitasi. 4 diantaranya kita lakukan penggantian lantai jembatan. 2 jembatan sudah selesai kita laksanakan, ini sedang persiapan untuk 2 jembatan berikutnya yang akan kita ganti lantainya. Nah, kemudian di tahun 2024 ada satu usulan penanganan, yaitu pelebaran menuju standar dari KM 567 sampai dengan KM 577, itu kurang lebih 10 km. 10 km ke depan, insya Allah setelah mendapat persetujuan dan sekarang lagi proses untuk detail desainnya, insya Allah di 2024 akan kita laksanakan pelebaran badan jalan menuju standar di kawasan IMIP itu. Betul. Nah, kemudian ke depan lagi di 2023 sekarang sedang proses tender untuk 2 paket, yaitu penanganan jalan daerah, peningkatan jalan Vatuvia Bahu Makmur dan Keurea Bahu Makmur. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan jalan di dalam desa Mekarti Jaya. Nah, yang 2 lagi akan menyusul adalah peningkatan jalan di dalam desa Bahu Makmur dan peningkatan jalan di dalam kota Bahodopi. Itu ke depannya, insya Allah. Mohon doanya dan mohon bantuan dari teman-teman, dari pemerintah daerah, dari kalau mungkin ada warganya atau keluarganya yang mungkin berada di daerah tersebut, bisa yang sekiranya ada bangunannya masuk di dalam daerah milik jalan bisa untuk segera dipindahkan. Mungkin satu lagi pesan buat saya, buat teman-teman warga sekitar, mohon sama-sama kita dapat menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau misalnya ada tempat-tempat pembuangan sampah yang resmi, lebih baik kita membuang sampah di situ, bukan di sepanjang jalan terus orang membuang sampah, karena tidak cantik kelihatan. Morowali ini kan kelasnya sudah kelas internasional sebenarnya, sudah dikenal sama dunia luar. Jadi marilah kita jaga kebersihannya, kerapiannya. Insya Allah ke depan Kementerian PUPR bersama dengan beberapa perusahaan itu juga sedang melakukan penataan kawasan. Semoga hajat besar tersebut itu bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Mungkin itu saja, Pak Wadin. Luar biasa sekali. Mari kita doakan agar semua program yang disebutkan ke Eko dapat berlangsung lancar di tahun ini maupun tahun mendatang. Tentu saja kabar gembira yang beliau sampaikan untuk warga desa Bahu Makmur, Bahodopi, Vatuvia, iya. Karena akan tersentuh jalan daerahnya akan tersentuh. Tentu saja di situ ada mutu yang lebih bagus, lebih baik lagi. Namun seperti yang disampaikan Kak Eko tadi, teman-teman BPJN berharap agar warga sekitar, pemerintah setempat juga dapat membantu agar pekerjaan itu berjalan lancar, tentu saja dengan tidak bangunan-bangunan yang ada yang menyentuh daerah kawasan pekerjaan nanti dapat ditertibkan terlebih dahulu. Iya, betul. Baik, Tribuners, masih banyak sebenarnya yang kita ketahui dari Kak Eko, namun beliau ini waktu beliau sangat sangat padat. Tentu saja ada yang harus mereka kerjakan. Sebelum kami pamit, mohon maaf atas beberapa kesalahan teknis yang terjadi selama acara ini, baik kesalahan dari kami, Tribun, maupun kesalahan dari pertanyaan yang kurang berkenan, maupun kata-kata kami berdua yang kurang enak Tribuners dengar. Tribuners, sekian dari kami. Update terus tribunpalu.com, di website tribunpalu.com, di YouTube Tribun Palu Official, Instagram Tribun Palu, Facebook tribunpalu.com, dan TikTok tribunpalu.com. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam Pancasila.
Terima kasih. Siap kan? Siap.